Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Made Wahyu Aditya Pratnya. Saya dari Prodi Teknik Elektronika semester 5. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir yang sudah saya buat. Pada sesi yang pertama di sini, tugas akhir yang saya buat adalah mesin penetas telur otomatis berbasis kontrol IoT. Dengan judul mesin penetas telur otomatis berbasis kontrol IoT, dari judul ini masalahnya adalah penetas telur, tujuannya adalah membuat dan metodenya adalah mengontrol lewat IoT. Adapun juga latar belakangnya, di mana peternakan merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional, yang di mana belakangan ini sektor peternakan Indonesia mengalami fluktuasi meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Dari data yang disebutkan di atas, tentunya harus diimbangi oleh persediaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan daging unggas maupun telurnya yang kaya akan sumber protein. Masalah utama yang dialami oleh peternak ayam, khususnya yang berada di daerah terpencil, adalah keterbatasan produksi sehingga tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan pemesanan. Perkembangan teknologi saat ini menyebabkan pekerjaan manusia lebih efisien, yang dimana tadinya dikerjakan secara manual, sekarang sudah serba otomatis. Permasalahan di atas dapat diatasi dengan menggunakan kontrol temperatur secara otomatis pada penetas telur dengan menggunakan microcontroller. Hal tersebutlah yang menelatar belakangi penulis membuat suatu alat penetas telur berbasis kontrol IoT, yang dimana bukan hanya bisa dikerjakan secara otomatis, bahkan bisa dikontrol atau diamati lewat handphone dengan biaya yang tidak terlalu besar. Pada sesi berikutnya ada rumusan masalah. Dari rumusan masalah, dari latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan, yaitu A. Bagaimana rancangan dan pembuatan alat penetas telur secara otomatis berbasis kontrol IoT. B. Bagaimana membangun software alat penetas telur berbasis IoT dan microcontroller. C. Bagaimana unjuk kerja alat penetas telur dengan rak geser otomatis berbasis IoT dan microcontroller. Lalu ada sesi tujuan. Tujuan penelitian pembuatan tugas akhir ini yaitu A. Membantu peternak ayam untuk mengecek dan mengontrol telur secara otomatis lewat handphone. Ada B. Meningkatkan presentasi keberhasilan telur menetas dengan baik. C. Mengetahui unjuk kerja sistem alat penetas telur otomatis berbasis IoT dan microcontroller. Adapun kajian pustaka di sini yang dimana meliputi komponen-komponen apa saja yang digunakan dan juga cara kerjanya. Di sini yang pertama ada Node MCU, yaitu microcontroller. Node MCU adalah sebuah microcontroller yang berfungsi sebagai otak atau sistem yang mempekerjakan atau memproses kerja relay, sensor, dan pengirim data ke aplikasi. Ada sensor DHT, yaitu sebagai pendeteksi suhu ruangan untuk mengetahui suhu di dalam ruangan tersebut. Ada LCD yang berfungsi menampilkan suhu dan juga kelembapan yang didapatkan dari pengukuran DHT11. Ada lampu pijar yang berfungsi untuk menaikkan suhu di dalam ruang inkubator. Ada smartphone yang berfungsi untuk memonitoring dan mengontrol suhu, kelembapan, dan motor di dalam ruang inkubator. Ada kipas DC yang berfungsi untuk menurunkan suhu dalam ruang inkubator jika sudah terlalu panas. Ada motor yang berfungsi sebagai penggerak rak telur, yang dimana nantinya akan berputar beberapa kali sesuai keinginan kita yang diatur di aplikasi HP. Ada relay 2 channel yang berfungsi sebagai pemutus atau menghidupkan kipas dan lampunya. Ada charger 5 volt yang berfungsi untuk memberikan tegangan kepada Node MCU agar microcontroller dapat hidup dan bekerja. Adapun juga saklar yang berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan seluruh rangkaian alat penetas telur. Lalu pada sesi rancangan alat di sini ada gambar diagram block system. Yang dimana saya jelaskan pertama, sensor DHT11 digunakan untuk mengukur atau mendeteksi dan kelembapan di dalam inkubator, sedangkan sensor
Data dari yang didapatkan oleh DHT11 akan dikirimkan ke microcontroller berjenis Node MCU. Dari microcontroller tersebut, nilai suhu dan kelembapan akan diteruskan ke LCD 16x2 untuk ditampilkan. Kemudian jika sudah didapat suhu dan kelembapan yang ditentukan, maka relay akan otomatis hidup yang secara bersamaan lampu dan kipas akan menyala pada suhu yang sudah ditentukan, yaitu ketika suhu di bawah 36 derajat Celcius, lampu akan menyala, sedangkan ketika suhu melebihi 38 derajat Celcius, lampu akan mati dan Node MCU juga akan menggerakkan motor sepo, di mana bertugas untuk membolak-balikan telur secara otomatis. Lalu di sini ada gambar desain alatnya, yang dimana di dalam ruang inkubator ini apa saja yang terkandung dalam komponen-komponen yang ada di dalamnya. Lalu di sini ada hasil pengujian. Yang pertama, hasil pengujian dari Node MCU. Dari hasil data di atas menunjukkan bahwa tegangan yang keluar dari power supply sebesar 5 volt dan 3,3 volt dapat dihidupkan Node MCU dengan baik dengan keluaran tegangan pada Node MCU sebesar 3,3 volt dan 5 volt. Kebetulan saya di sini menggunakan power supply untuk menguji alat-alatnya. Ada pengujian charger handphone yang dimana dari hasil datanya menunjukkan bahwa tegangan yang keluar dari power supply dapat menghidupkan Node MCU dengan baik dengan keluaran tegangan pada Node MCU sebesar 3,3 volt dan 5 volt. Ada pengujian relay yang dimana menunjukkan bahwa saat relay diberi tegangan yang tidak sesuai atau memenuhi kebutuhan relay, maka relay tidak akan bekerja atau mati. Contoh seperti hasil pengujian pada tegangan input 3,3 volt yang tidak bekerja dan saat diberi tegangan 4,5 volt, motor bekerja dengan baik dan indikasi lampu pada relay menyala. Ada pengujian pada LCD, ada pengujian kipas DC, ada pengujian pada adaptor, ada pengujian pada sensor DHT. Dan berikut ke sesi pembahasan. Berdasarkan hasil pengujian beberapa rangkaian dan komponen pada proyek akhir yang sudah saya buat tadi, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh rangkaian dapat bekerja dengan baik dan sesuai dengan fungsi dari masing-masing komponen. Lalu ada kesimpulan, berdasarkan hasil dari perancangan dan pembuatan mesin penetas telur berbasis kontrol IoT, dapat disimpulkan bahwa alat ini berfungsi dengan baik sesuai dengan pengujian yang telah dilakukan. Alat ini menggunakan sensor DHT11 sebagai pembaca pengukur suhu dan kelembapan, Node MCU ESP8266 sebagai microcontroller dan penerima sinyal Wi-Fi, smartphone sebagai pengolah data pada aplikasi Blink, motor dinamo digunakan untuk memutarbalikkan rak telur, relay berfungsi sebagai menghidupkan dan mematikan beberapa komponen seperti lampu, kipas, dan juga menghidupkan motor. Charger smartphone yang dirancang mampu menghasilkan output tegangan DC yang bersumber dari tegangan AC. Charger smartphone bekerja dengan baik, meskipun hanya mengeluarkan tegangan sebesar 4,77 pada tegangan volt DC, yang sedikit berkurang dari tegangan normalnya, yaitu 5 volt. Sensor DHT11 mampu mengukur sesuai dengan pengukuran suhu pada termometer yang saya taruh di dalam box sebagai perbandingan dan sesuai. Node MCU ESP8266 yang dapat menjadi microcontroller mampu bekerja, mengolah data sesuai dengan program yang diberikan. Mungkin hanya segitu saja video dari presentasi tugas akhir yang sudah saya buat. Terima kasih.